Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan diskusi tentang keamanan sistem, salah satunya keamanan sistem yang ada di sistem informasi dan yang ada di sistem operasi yang kita miliki. Oke, kenapa sistem keamanan sistem itu sangat penting? Karena terkait dengan sumber daya tentunya, sumber daya yang kita miliki. Pertama, terkait dengan keamanan sistem informasi atau aplikasi yang kita miliki, terutama sistem informasi yang nantinya sudah terkoneksi dengan jaringan luar atau sudah client server. Apalagi sistem informasi yang sudah erat kaitannya contohnya dengan situs ataupun yang lain-lainnya. Oke, contoh yang terkait dengan keamanan sistem informasi, contohnya situs yang kita miliki ataupun yang lain-lainnya. Tentunya security-nya harus lebih ditambah. Kenapa? Karena pihak lain pun bisa nanti mengakses sistem informasi yang kita miliki. Asalkan mereka tahu domainnya atau alamat situs yang kita miliki. Yang dikhawatirkan adalah pencurian data. Pencurian data terhadap data-data yang kita miliki. Oke, kalau berbicara tentang keamanan sistem, terutama keamanan sistem informasi, suatu situs ataupun yang lain-lainnya, ini sangat rentan salah satunya memang. Oke. Contoh yang beberapa kasus yang terjadi di negara kita yang baru-baru ini, contohnya setelah diterbitkan contohnya Undang-Undang Omnibus Law atau kadang-kadang disingkat dengan Undang-Undang Cilaka, ini justru terjadi penolakan dari publik salah satunya. Salah satu yang terjadi, salah satunya terkait dengan cyber. Terkait dengan cyber seperti yang saya ambil dari situs CNN Indonesia. Oke, ini ada peretasan yang dilakukan oleh hacker, terhadap situs DPR. Yang tadinya contohnya situs DPR merupakan singkatan dari Dewan Perwakilan Rakyat, justru diganti menjadi Dewan Pengkhianat Rakyat. Ini salah satu contoh dari tindakan dari cybercrime yang dilakukan oleh hacker di Indonesia ataupun di luar. Oke, contoh lain masih di tahun yang sama, di tahun 2020, bahkan ini dirilis oleh Mabes Polri, Divisi Humas Mabes Polri di Jakarta tahun 2020, tanggal 7 bulan 7. Bahkan ada tersangka yang bisa meretas, yang melakukan peretasan terhadap 1.309 situs pemerintah dan swasta. Ini salah satunya, bahkan dia kasarnya sampai meras pihak swasta atau pemerintah kalau ingin dibuka enskripsi dari situs yang diretas. Perusahaan tersebut atau institusi tersebut harus memberikan biaya contohnya yang harus ditransfer ke rekeningnya dia. Bayangkan saja 1.309 situs contohnya. Kalau contohnya satu situs dihargai 3 juta kan lumayan juga ini. Oke, contoh lain di tahun 2018 ini bahkan di Indonesia pelakunya namanya Black Hat. Bahkan Polri sampai gandeng FBI dan Interpol. Kenapa? Karena korbannya bukan cuman dari negara Indonesia, bahkan dari luar. Gitu. Ini salah satunya. Yang mereka sebut dengan Black Hat. Bahkan pelakunya adalah mahasiswa. Mahasiswa Surabaya retas sistem di 44 negara. 3 tersangka merupakan mahasiswa jurusan teknologi informatika, bersinyal contohnya ini, dan usianya masih sangat muda, gitu, 21 tahun. Kalau dilihat dari modusnya, mereka meretas sistem milik pribadi atau perusahaan. Baru selanjutnya mereka menawarkan perbaikan dengan tentunya timbalan uang. Sama seperti yang terjadi tadi tahun 2020. Tapi kalau seumpamanya tawaran untuk perbaikan di sini tidak ditanggapin, apa yang mereka lakukan? Mereka akan merusak sistem bila penawaran ditolak secara permanen. Sepak terjangnya mendirikan grup hacker Black Hat namanya Surabaya Black Hat yang dibobol lumayan, ada 600 website, menarget sampai 3.000 sistem. Bahkan korbannya ada di 44 negara. Untungnya ada 200 juta. Kalau dilihat dari ancaman hukumannya 8 sampai 12 tahun, dendanya 800 sampai 5 miliar. Kenapa? Karena data yang mereka retas. Gitu.
Sedangkan data tersebut sangat mahal. Ini kalau berbicara tentang keamanan. Kayak di tahun 2016 pun ada juga salah satu marketplace itu pernah dihack. Salah satunya bahkan salah satu penggunanya bahkan rugi lumayan sangat banyak gitu. Karena yang dibobol adalah akunnya dia, berikut berikut dia menggunakan pembayarannya menggunakan kartu kreditnya dia. Oke, berikutnya lagi di tahun 2000 kalau nggak salah tahun 2012. Oke, ini yang terjadi contohnya di situsnya Lazada, mereka menamakan dengan Gantenger Screw. Oke, bahkan yang mereka lakukan adalah ini yang mereka lakukan. Jadi extension dari dari file yang ada di Lazada, mereka ganti dengan belakangnya .gc.php, sehingga yang muncul pertama kali adalah seperti tadi. Oke, situs-situs yang lain pun nggak lepas dari yang namanya hacking. Oke, salah satunya terjadi di situs TV One, bukan cuma di situs-situs pemerintah, bahkan di televisi pun pernah juga gitu. Ini kalau berbicara tentang cybercrime. Oke, berikutnya ada Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur pun pernah kena. Berikutnya ini yang terjadi di Sariroti waktu tahun 2012 kalau tidak salah, sehingga mereka harus orang IT-nya harus menjalani perawatan terhadap situs yang mereka miliki. Oke, berikutnya situs Pak SBY pun pernah dihack, bahkan pelakunya kalau tidak salah anak SMK. Bahkan provider seperti Telkomsel pun pernah kena. Oke, ini contoh lain DPRD DKI Jakarta Barat gitu. Oke, bahkan salah satu universitas di Jakarta pun pernah kena. Oke, tentunya yang diinginkan oleh pengguna adalah keamanan, kenyamanan, integriti, dan yang lain-lainnya. Keamanan, pokok masalah keamanan sistem salah satunya disebabkan karena sistem time sharing dan akses jarak jauh, apalagi dengan meningkatnya perkembangan jaringan komputer. Sebenarnya permasalahan terkait dengan hacking ataupun yang lain-lainnya ini karena ada yang namanya sistem time sharing, ada yang namanya sistem time sharing, jaringan, dan yang lain-lainnya. Kalau seumpamanya komputer tersebut digunakan untuk standalone, tidak ada perangkat yang masuk ke sistem tersebut, tentunya tidak akan terjadi yang namanya hal-hal yang tidak diinginkan. Keamanan sistem komputer adalah usaha untuk menjamin sumber daya agar tidak digunakan atau dimodifikasi orang yang tidak diotorisasi. Ini kalau berbicara tentang keamanan. Keamanan sistem terbagi menjadi dua. Yang pertama keamanan dari pihak eksternal dan keamanan dari pihak eksternal, selanjutnya keamanan antar muka pemakai, satu lagi keamanan dari pihak internal. Bahkan sebenarnya yang lumayan cukup berbahaya adalah yang keamanan internal ini salah satunya. Oke, ini asal muasal dari jaringan komputer. Tujuan dari jaringan komputer kan sebenarnya agar pekerjaan yang dilakukan oleh pengguna tersebut, orang tersebut lebih mudah. Tujuan awalnya. Oke, keamanan eksternal berkaitan dengan pengamanan fasilitas komputer dari penyusup dan bencana, seperti contohnya kebakaran atau contohnya kebanjiran dan yang lain-lainnya. Terutama contohnya dari intruder atau penyusup. Oke, berikutnya keamanan antar muka pemakai berkaitan dengan identifikasi pemakai sebelum pemakai diizinkan mengakses program dan data yang disimpan. Berarti ada yang namanya identifikasi. Berarti harus didaftarkan terlebih dahulu. Makanya kalau di sistem ada yang namanya manajemen user nantinya. Oke, contoh seperti yang ada di depan ini, nanti level usernya dia sebagai apa? Apakah dia sebagai admin, atau contohnya kalau di sistem informasi rumah sakit, apakah sebagai dokter, atau contohnya sebagai apoteker. Oke, bahkan contohnya sistem yang ada bisa dibuat contohnya untuk keamanannya menggunakan sidik jari contohnya. Oke, bahkan pengamanan dari sidik jari pun sekarang bukan cuma digunakan untuk attendance, atau bukan cuma digunakan untuk absensi, tapi kebanyakan sekarang sudah digunakan untuk security. Contoh seperti yang dipelopori oleh smartphone iPhone awalnya, selanjutnya smartphone yang lainnya juga ikut. Berikutnya di beberapa perangkat laptop pun sudah ada yang namanya security dari fingerprint-nya. Oke, selanjutnya seperti di marketplace pun mereka menggunakan yang namanya kode OTP agar nanti untuk melindungi para nasabah mereka.
Selanjutnya keamanan internal berkaitan dengan pengamanan beragam kendali pada perangkat keras dan sistem operasi yang menjamin operasi yang andal dan tak terkorupsi untuk menjaga integritas program dan data. Oke, ini terkait dengan masalah keamanan, kehilangan data disebabkan contohnya bencana atau kesalahan perangkat lunak atau perangkat keras, kesalahan atau kelalaian manusia. Ini salah satu kendalanya. Atau contohnya ada yang namanya penyusup atau intruder berupa penyusup pasif dan penyusup aktif. Penyusup pasif biasanya penyusup yang hanya membaca data yang tidak diotorisasi. Justru yang sangat berbahaya adalah penyusup aktif. Dia bukan cuma membaca tapi mengubah data yang tidak diotorisasi. Harusnya dia nggak bisa masuk ke situ, cuman dia bisa masuk ke situ. Bukan cuman contohnya untuk tujuan contohnya memberikan warning, tapi justru dia merusak. Selanjutnya kehilangan data bisa terjadi karena contohnya bencana, kebakaran, banjir, gempa, ataupun yang lain-lainnya. Bahkan ada yang namanya kerusakan dari binatang penyengat. Kesalahan perangkat keras dan perangkat lunak. Contoh tidak berfungsinya prosesor, disk type, disk atau contohnya dan yang lain-lainnya. Atau contohnya kesalahan komunikasi, kesalahan bug yang ada di program dan yang lain-lainnya. Atau yang biasanya lumayan banyak, biasanya kesalahan atau kelalaian dari manusia. Kesalahan pemasukan data ataupun yang lain-lainnya. Oke, selanjutnya penyusup. Penyusup di sini ada dua, penyusup pasif dan penyusup aktif. Penyusup pasif yaitu dia hanya membaca data yang tidak diotorisasi. Yang cukup berbahaya sebenarnya ya penyusup aktif di sini. Dia merusak sistem yang ada. Contoh penyadapan oleh orang dalam, usaha hacker dalam mencari uang, atau contohnya spionis dan yang lain-lainnya. Atau contohnya kalau di keyboard ada yang namanya ada aplikasi contohnya yang diinstal di perangkat tersebut sehingga dia akan bisa ngebaca apa yang diketikkan oleh si pengguna itu sendiri menggunakan keyboard. Oke, sasaran keamanan adalah menghindari tentunya mencegah dan mengatasi ancaman terhadap sistem. Kalau bisa dilakukan tindakan preventif atau pencegahan lebih baik gitu daripada sudah kena dulu baru nanti kita bingung untuk melakukan proteksi. Kebutuhan keamanan sistem komputer meliputi 3 aspek. Yang pertama kerahasiaan tentunya atau privasi, yang kedua integrity, yang ketiga ketersediaan. Yang disebut dengan kerahasiaan, keterjaminan bahwa informasi di sistem komputer hanya dapat diakses oleh pihak yang diotorisasi, sehingga jika dimodifikasi tetap terjaga konsisten dan keutuhan datanya. Selanjutnya yang kedua ada yang namanya integrity, keterjaminan bahwa sumber daya sistem komputer hanya dapat diakses oleh pihak yang diotorisasi atau yang diberikan hak akses untuk masuk ke sistem tersebut. Ketiga ada yang namanya ketersediaan, keterjaminan bahwa sumber daya sistem komputer tersedia bagi pihak yang diotorisasi saat diperlukan. Ini yang penting. Contoh seperti ini, harusnya aliran sistem informasi mengalir dari sumber informasi ke tujuan informasi. Kayak ada 4 jenis ancaman sistem komputer, ada yang namanya interupsi, yang kedua interupsi merupakan sumber daya sistem komputer dihancurkan atau menjadi tidak tersedia, merupakan ancaman terhadap ketersediaan. Kayak contoh penghancuran hard disk, pemotongan kabel komunikasi dan yang lain-lainnya. Harusnya sumber informasi di sini ngalir ke tujuan informasi, cuma di-cut di tengah. Oke, yang kedua ada yang namanya intersepsi. Pihak tidak diotorisasi dapat mengakses sumber daya, merupakan ancaman terhadap kerahasiaan. Pihak yang tidak diotorisasi dapat berupa contohnya orang ataupun program yang ada di komputer itu sendiri. Contohnya penyadapan, mengcopy file tanpa diotorisasi dan yang lain-lainnya. Harusnya sumber informasi di sini ngalir sepenuhnya ke tujuan informasi, cuman dia masih ada yang namanya intersepsi. Dia di-copy entah dengan menggunakan orang atau menggunakan program. Ketiga, modifikasi. Pihak yang tidak diotorisasi tidak hanya mengakses tapi juga merusak sumber daya yang ada. Contoh seperti yang ada di depan ini merupakan ancaman terhadap integritas. Contoh mengubah nilai dari file, mengubah program, memodifikasi pesan dan yang lain-lainnya. Kasarnya seperti ini untuk perumpamaannya, harusnya dari sumber informasi tidak ada data yang ngalir ke tujuan informasi, cuman dibuat seolah-olah ada gitu, dimodif, baru selanjutnya sumber informasi di sini harusnya masuk aliran informasi dari sumber informasi harus semua mengalir ke tujuan informasi, cuman dia masih di copy dulu atau contohnya dimodif dulu baru disebarkan ke tujuan informasi. Oke, yang keempat ada yang namanya fabrikasi. Pihak yang tidak diotorisasi menyisipkan atau memasukkan objek palsu ke sistem.
merupakan ancaman terhadap integritas. Contohnya memasukkan pesan palsu ke jaringan padahal tidak ada, menambah record file system. Oke, padahal tidak ada informasi yang mengalir dari sumber informasi ke tujuan informasi. Cuman dibuat seolah-olah ada pesan ke tujuan informasi tersebut. Oke, ini penting autentifikasi pemakai. User autentifikasi adalah identifikasi pemakai ketika login. Ada 3 cara untuk autentifikasi, yaitu yang pertama, sesuatu yang dipakai pemakai, biasanya diketahui oleh pemakai. Yang kedua, sesuatu yang dimiliki oleh pemakai. Yang ketiga, sesuatu mengenai atau merupakan ciri dari pemakai. Ini untuk 3 cara yang biasa digunakan untuk autentifikasi. Yang pertama, sesuatu yang diketahui pemakai. Contoh, password, kombinasi kunci, nama kecil, dan yang lain-lainnya. Untuk password biasanya memiliki satu kata kode, mengingatnya dan mengetikkan saat akan mengakses sistem komputer. Saat diketikkan biasanya muncul tanda bintang ataupun yang lain-lainnya, tanda titik besar dan yang lain-lainnya. Ini yang kadang-kadang digunakan oleh pemakai. Tetapi banyak kelemahan dan mudah ditembus karena pemakai cenderung memiliki password yang mudah diingat. Contoh nama kecil, nama panggilan, yang paling banyak biasa tanggal lahir atau nama pasangan. Oke. Apalagi yang ada di ATM biasanya kebanyakan yang digunakan ya kalau nggak tanggal lahir dan yang lain-lainnya. Karena kan dia hanya menggunakan angka saja gitu. Yang kedua, untuk user autentifikasi biasanya menggunakan sesuatu yang dimiliki oleh pemakai. Contoh kartu identitas, kunci, barcode, ATM, dan yang lain-lainnya. Contoh kalau kita mau mengakses ATM, biasanya kan kita menggunakan sesuatu yang kita miliki, yaitu ATM. ATM-nya bank apa gitu. Kartu pengenal dengan contohnya pita magnetik, atau contohnya seperti sekarang contohnya menggunakan e-money contohnya, ataupun yang lainnya contohnya. Seperti ini contohnya yang paling banyak digunakan. Sesuatu yang merupakan ciri dari pemakai. Kayak suatu mengenai contohnya ciri dari pemakai yang disebut dengan biometrik, seperti sidik jari, scan retina, scan telapak tangan, dan yang lain-lainnya. Ini yang kadang-kadang digunakan sebagai user autentifikasi oleh pemakai itu sendiri. Oke, pada tanda tangan bukan membandingkan bentuk tanda tangan biasanya, karena mudah ditiru. Tapi gerakan atau arah dan tekanan pada saat tekanan pena saat menulis. Ini yang agak sulit ditiru biasanya. Ini untuk yang biometrik atau contohnya scanning hand atau contohnya kalau menggunakan scan retina. Petunjuk pengamanan sistem, ada beberapa prinsip pengamanan sistem komputer menurut Saltel dan Schroeder. Yang pertama, rancangan sistem harus publik. Yang kedua, dapat diterima. Ketiga, pemeriksaan otoritas saat itu. Kewenangan serendah mungkin. Mekanisme yang ekonomis. Oke, yang pertama, rancangan sistem harus publik, maksudnya keamanan sistem harusnya tidak bergantung pada kerahasiaan rancangan mekanisme pengamanan. Mengasumsikan penyusup tidak akan mengetahui cara kerja sistem pengamanan, hanya menipu atau memberdaya perancang itu sendiri. Yang kedua, dapat diterima. Skema yang dipilih harus dapat diterima secara psikologis. Mekanisme proteksi seharusnya tidak mengganggu kerja pemakai dan memenuhi kebutuhan otorisasi pengaksesan. Yang ketiga, pemeriksaan otorisasi saat itu. Banyak sistem memeriksa izin ketika file dibuka dan setelah itu atau operasi lainnya tidak diperiksa. Kewenangan serendah mungkin maksudnya pemakai program atau sistem seharusnya beroperasi dengan kewenangan yang serendah mungkin untuk menyelesaikan tugasnya. Default sistem yang digunakan harus tidak ada akses sama sekali. Ketiga, ekonomis biasanya untuk mekanismenya, tidak ribet. Mekanisme proteksi harus sederhana, mungkin dan seragam sehingga mudah diverifikasi. Otorisasi dan identifikasi pemakai ketika login didasarkan pada 3 cara biasanya. Sesuatu yang diketahui pemakai biasanya password atau kombinasi kunci, sesuatu yang dimiliki pemakai biasanya kartu identitas, atau sesuatu yang mengenai merupakan ciri pemakai. Seperti yang tadi sudah saya bahas. Oke, mekanisme proteksi pada sistem komputer banyak objek yang perlu diproteksi. Contohnya perangkat keras. Contohnya prosesor, segmen memori, terminal, disk, dan yang lain-lainnya. Atau contohnya printer. Objek perangkat lunak, contohnya proses, atau contohnya file, basis data, ini sangat dibutuhkan yang namanya mekanisme proteksi. Mekanisme proteksi dikembangkan berdasarkan konsep domain. Domain adalah himpunan pasangan contohnya. Objek atau contohnya hak, atau yang biasa disebut dengan hak akses tentunya. Oke, cara penyimpanan informasi anggota domain secara konseptual berupa satu metrik besar.
baris menunjukkan domain, contohnya kolom menunjukkan objek. Tiap elemen metrik mendaftarkan hak-hak yang dimiliki domain terhadap objek. Dengan metrik ini sistem dapat mengetahui hak pengaksesan terhadap objek tersebut. Oke, ini yang nantinya perlu diproteksi. Selanjutnya ada beberapa jenis ancaman yang ada di sistem komputer. Di samping dari 3 aspek tadi, ada yang namanya aspek eksternal, ada yang namanya aspek interface, dan aspek internal. Selanjutnya ini lebih ke interface sebenarnya, atau terdiri dari kebanyakan software. Tapi ada juga yang dari sisi eksternal, yaitu serangan brute force. Beberapa jenis ancaman yang ada di komputer, contohnya seperti virus, email virus, selanjutnya worm, ada spam, trojan horse, spyware, dan yang lain-lainnya. Yang pertama virus, suatu program yang dapat dikembangkan dengan menggandakan dirinya sendiri. Artinya dia mengcopy dirinya sendiri. Virus dapat menggandakan dirinya melalui email, file-file dokumen, dan file program aplikasi. Contoh, kalau ada virus berarti ada yang namanya antivirus. Ini salah satunya. Ini contohnya pada waktu di-scan dan yang lain-lainnya. Oke, ada yang namanya virus shortcut, sehingga folder-folder yang kita miliki jadi external.exe dan yang lain-lainnya. Oke, contoh seperti ini nih yang terjadi untuk virus shortcut. Oke, selanjutnya email virus, tipe virus yang disisipkan di attachment email, ini kadang-kadang yang terjadi. Oke, jika attachment dibuka maka akan menginfeksi komputer kita. Program virus tersebut akan mendata daftar alamat akun email pengguna. Secara otomatis virus akan mengcopy dirinya dan mengirim email ke daftar akun email. Umumnya akan mengirim mass email memenuhi traffic jaringan, selanjutnya membuat komputer menjadi lambat dan membuat down server. Ini kalau terjadi di server. Oke, makanya contoh pada waktu kita mau ngirim contohnya attach file biasanya akan dilakukan scanning oleh email tersebut contohnya. Kalau memang ada sesuatu yang nantinya berbahaya, biasanya akan muncul yang namanya warning. Selanjutnya worm, sejenis program yang bisa mengcopy dan mengirim via jalur komunikasi jaringan internet. Oke, ini untuk sejenis worm. Makanya kebanyakan memang hal-hal yang ada atau ancaman yang ada biasanya dari jalur komunikasi. Umumnya menyerang melalui celah atau lubang keamanan OS komputer. Kebanyakan dari permasalahan dari lubang atau celah yang ada di sistem operasi. WOM mampu mengirim paket data secara terus-menerus ke situs tertentu via jalur koneksi LAN atau internet. Efeknya membuat traffic jaringan penuh, memperlambat koneksi dan membuat lambat, hang atau komputer pengguna. Akibatnya bukan cuma jaringan aja, tapi komputer kita pun akan terkena. Oke, ini contohnya untuk yang anti spyware, untuk nyeken WOM dan yang lain-lainnya. Selanjutnya ada yang namanya spam. Email yang adalah sejenis komersial email yang menjadi sampah atau yang biasa disebut dengan junk mail. Ini biasanya dikirimkan oleh perusahaan-perusahaan untuk melakukan promosi kadang-kadang. Para spammer dapat mengirim jutaan email via internet untuk kepentingan promosi produk atau info tertentu. Efeknya sangat mengganggu kenyamanan email pengguna dan berpotensi juga membawa virus atau worm atau trojan. Ini yang terjadi biasanya. Oke. Ini biasanya untuk promosi ataupun yang lain-lainnya biasanya. Selanjutnya Trojan Horse, suatu program tersembunyi dalam suatu aplikasi tertentu. Umumnya disembunyikan pada aplikasi tertentu, contohnya seperti game software, updater program, dan yang lain-lainnya. Jika aktif, maka program tersebut umumnya akan mengirim paket data via jalur internet ke server atau situs tertentu, atau mencuri data komputer Anda dan mengirimkannya ke situs tertentu. Ini kalau berbicara tentang Trojan Horse. Nanti potensinya ada yang namanya DDoS biasanya. Ini contohnya kalau di scan pakai AVG waktu itu ada antivirus AVG. Oke, atau contohnya menggunakan antivirus yang lainnya. Oke, spyware, suatu program dengan tujuan menyusupi iklan tertentu atau mengambil informasi penting di komputer pengguna. Di sini berpotensi mengganggu kenyamanan pengguna dan mencuri data-data tertentu di komputer pengguna untuk dikirim ke hacker. Ini berarti dia menggunakan software ya. Efek spyware akan mengkonsumsi memori komputer sehingga komputer menjadi lambat atau hang. Oke. Ini contohnya untuk yang spyware. Berikutnya serangan brute force. Brute force biasanya sebuah teknik serangan yang
terhadap sebuah sistem keamanan komputer yang menggunakan percobaan terhadap semua kunci yang mungkin. Pendekatan ini pada awalnya merujuk pada sebuah program komputer yang mengandalkan kekuatan pemrosesan komputer dibandingkan dengan kecerdasan manusia. Contoh untuk menyelesaikan sebuah persamaan kuadrat seperti ini, S kuadrat plus 7x minus 44 sama dengan 0, di mana X adalah sebuah integer. Dengan menggunakan teknik serangan brute force, pengguna hanya dituntut untuk membuat program yang mencoba semua nilai integer yang mungkin untuk persamaan tersebut, hingga nilai X semua sebagai jawabannya muncul. Ini yang biasanya kadang-kadang terjadi. Jadi ada beberapa jenis serangan yang ada di komputer. Terutama secara garis besar memang dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama ada yang namanya keamanan internal, keamanan eksternal, dan serangan dari internal, serangan dari eksternal, atau contohnya dari interface. Demikian penjelasan tentang keamanan sistem ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semuanya.